Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Abror, gue Faila di podcast Sambat. Jadi podcast Sambat ini tuh kayak kita bakal nyambat tentang apa sih sambatan kita pada pagi hari ini. Bener banget. Jadi sekarang siapa duluan nih yang mau sambat, gue apa lu? Boleh, kalau lo mau mulai duluan boleh banget bro. Emang lo mau nyambatin tentang apa sih? Gue sekarang sebenarnya gak ada sih yang mau disambatin, lu aja kali deh Fail. Ya udah nih, gue mulai ya sambatan gue. Jadi gue tuh bener-bener lagi chaos banget nih, karena kan kita semester 3. Bener. Transisi dari online ke offline, iya gak sih? Bener banget. Nah, tadinya kan gue kebiasaan enak gitu kan, kelas online, bisa off cam, bisa sambil makan, bisa nggak mandi. Sementara kan kalau misalnya offline, ya gue harus mandi, siap-siap, jalan ke kampus. Gila nggak sih? Capek banget ya. Capek sama banget. sih sebenarnya gue ngerasa gitu juga. Tapi ini apa? Gue boleh tahu ini nggak? Daily activity lo pas kuliah online gimana emang? Jujur gue tuh pas kuliah online, misalnya kelas jam 7 nih. Ya oke. Gue baru bangun, baru ditelepon temen gue jam 7. sama banget. Dan kayaknya teman-teman kita juga pada banyak yang gitu sih. Ih, sumpah iya. Soalnya kalau misalnya gue ditelepon ya sama temen, bangun, nih ada kelas. Nanti kan gue telat nih masuk kelas. Iya. Gue alasan ke dosennya. Alasannya gimana Bang? Gue alasan bilang aja, aduh maaf pak, maaf bu, ini koneksi saya. Pasti masalah koneksi lagi. Pakaiannya gimana kalau pas kuliah online lo biasanya? Kuliah online ya jalan aja sih. Makanya gue ngerasa IPK gue bagus pas online. Karena bisa info-info gitu. Lo gitu juga gak sih? Sama sih. Gue mau pengakuan dosa juga sih sebenarnya. Gue pas kuliah online tuh ya sama kayak yang kata lo tadi bilang, sering bilang Pak izin off cam ya Pak, internet saya buruk, padahal Pak enggak ya, gara-gara ini aja, gara-gara ngantuk aja. Bener banget. Iya. Gue tuh males banget disuruh on cam gitu, kayak mendingan gue off cam, gue tinggalin, gue tidur, gue makan. Sama pokoknya gue pas kuliah online dulu daily activity-nya ya udah bangun makan, udah itu beberapa menit lagi kuliah online, udah pakai atasan doang. Bener banget. Iya kan, pakai atasan doang, udah itu langsung ke depan laptop, buka Google Classroom, join kelas yang entahlah masuk apa enggak tuh materinya. Kayaknya nggak masuk otak sih sebenarnya. Apalagi ini ya. Ya dari sisi kita sebenarnya juga banyak yang ini sih, banyak yang salah, tapi emang nggak bisa dipungkiri kadang ada juga sih, ada 1 atau 2 dosen yang kayaknya masih belum terbiasa juga buat ngadain kelas online. Jadi kitanya dapat materinya tuh ya gitulah. Gue punya pengalaman ini lucu banget sih. Gimana? Jadi tuh pas itu gue lagi kelas pengantar manajemen kan. Jadi tuh harus di absen. Jadi absennya itu sistemnya di paling akhir gitu loh. Oh iya. Jadi lo nggak bisa masuk iya. di awal dan tiba-tiba lo cabut, itu nggak bisa karena absennya di akhir. Iya. Lucunya gue itu ketiduran bro. Gue ketiduran, dosennya nanya, mana ini Faila gitu. Biasalah famous di antara dosen-dosen. Boleh. Terus udah gitu, nah kan gue nggak nyaut karena gue ketiduran. Itu dosennya sampai nungguin gue sampai orang-orang tuh udah pada live, itu tinggal gue berdua sama dosen. Astagfirullah. Dan pas gue nyadar, bangun nih kan, gue nyadar itu tinggal gue berdua sama dosen. Dosennya nanya ke gue, Mbak, bis dari mana Mbak? Oh iya Pak, maaf Pak, tadi saya tinggal sholat. Kocak banget itu kocak banget sih. Iya, kocak banget menurut gue. Gue merasa berdosa banget sih. Gue gak ada dosen yang pas absensinya di belakang dan ditungguin sampai akhir kayak lu tuh. Gak ada sih gue. Oh gak ada? Gak ada. Jadi ya kalau misalnya tinggal kita tuh yang belum absen, ya kayak udahlah, kayaknya dia udah gak datang anak ini dihitung alfa aja kayaknya deh. Gitu sih. Iya. Bahkan gue sering ngebantuin teman-teman gue tuh baik hati bro. Misalnya gini, teman-teman gue ada yang gak join kelas. Oh iya. Nangkep gue, lanjut. Misalnya ditanya nih sama dosennya, kayak misalnya, si A mana, ada yang tahu nggak? Gue bilang aja, maaf bu, mati lampu, maaf pak, koneksinya jelek. Jadi gue ngelindungin temen gue gitu, nyari relasi.
Asik. Iya 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 iya. Gua gue yang dibantu sih biasanya. Oh, Bukan gitu? iya, kalau lu yang ngebantu kan, gue biasanya yang dibantu sih. Sering ketiduran pas di kelas, di backup sama teman, diizinin apa kek gitu. Iya, kalau gue sih gitu. Ngomong-ngomong ya, transisi dari online ke offline. Love life lo gimana sih, bro? Kalau lo ngomongin love life nanya ke gue salah sih. Dari Salah. online, offline, love life gak ada sama sekali deh. Aduh, Menyedihkan. nggak apa-apa. Belum. Kan udah offline nih ya. Iya. Lo mungkin bisa lah kepatil yang mana gitu. Nah, tapi kayaknya emang itu sih pas kuliah offline ini chance untuk cinlok gitu kayaknya emang lebih gede daripada kuliah online. Soalnya kuliah online ya ketemu siapa gitu. Kita ya udah di rumah aja gitu. Bener. Gak kemana-mana, gak ketemu siapa, gak ada interaksi yang langsung yang bisa bikin kita ngobrol, habis ngobrol ada rasa nyambung, lanjut ke hubungan-hubungan yang selanjutnya tuh ada kalau offline. Kalau online ya udah gitu Kurang aja dapet gitu. ya Iya, kurang feel-nya. dapet, apalagi gue tipe yang gak terlalu suka chatan gitu. Iya, lebih suka interaksi secara langsung lah. Paham. Iya. Kalau lo gimana, Mbak? Kalau misalnya gue kan jujur aja gue dulu sama mantan gue pacaran tuh dari zaman online, dari zaman ospek. Iya. Sampai gue baru putus kemarin bulan Agustus tanggal 7. Aduh, baru banget. Sakit. Masih hangat tuh. Masih hangat banget. Pas offline dong, udah pas offline dong. Iya, jadi gue pacaran tuh dari zaman online ke zaman offline. Nah, Agustus kemarin gue putus Oke. gitu. Tapi pas pacaran zaman online tuh udah sering ketemu offline kan? Karena doi itu se-circle gue. Oh, Gitu. alah. Jadi walaupun gue putus juga, ya tetap satu circle, tetap keep in touch. Gue putus baik-baik kok. Oke, bagus. Iya, benar banget. Terus gue bingung banget sih, bro, kalau misalnya kuliah offline ini ya. Kenapa ya? Gue tuh bener-bener mager banget bawaannya. Padahal ini kan maksudnya gue baru pertama kali offline ya. Tapi gue mager. Sama, gue ngerasa capek banget rasanya pas kuliah offline ini. Kita kan udah berapa bulan ya? Ada 2 bulan kali ya baru kuliah offline ya kan? Ya gak sih? Dari Agustus gak sih? Dari Agustus. Sekarang Ya sebulan lah. ya sebulanan ada lah. Sebulan hampir 2 bulan lah. Nah iya, gue ngerasa capek banget. Tapi bingung capeknya kenapa sih gitu. Kayaknya sih gara-gara ini ya. Kalau kuliah online kan gak banyak effort yang kita butuhin untuk Bener banget. ikut kelas gitu. Bener. Ya udah, kita kayak cerita gue tadi ya kan, bangun tidur udah tinggal pakai atasan doang, udah itu tinggal ke depan laptop ikut, abis kelas balik tidur lagi gitu mungkin ya kan, atau ngapain kayak gitu. Nah kalau kuliah offline kan harus mandi dulu, prepare, pilih baju mana yang mau dipakai. Tapi sorry bro, Iya. gue sering banget nggak mandi kalau misalnya kuliah pagi. Kuliah offline, pas offline tuh Iya, sama. gue kayak ya udah, gue udah telat nih. Iya. Ya udah, gue langsung cabut aja, gue nggak mandi. Sama sih, apalagi mandi pagi tuh, aduh dingin banget ya kan. Iya, makanya bikin mager banget. Iya. Makanya. Gue sering juga. Terus ya, gue kalau misalnya kuliah offline tuh, tapi yang gue paling seneng dari kuliah offline tuh, karena kan gue anak ekstrovert banget. Lo ekstrovert atau introvert sih? Nah, kalau lu ekstrovert, lu seneng banget nih pasti kan kuliah Seneng offline. banget, jujur seneng. Nah, gue rada ini sih, gue rada sebaliknya sih. Pas kuliah online gitu kayak, bebas, merdeka banget tuh. Pas kuliah online, gak harus ketemu orang, gak harus basa-basi, gak harus ngobrol-ngobrol. Kalau kuliah offline, aduh lumayan itu sih PR-nya. Apalagi setelah 2 tahun gak banyak interaksi sosial, aduh. Makin dah tuh, makin. Kalau lu seneng banget pasti dong. Gila, gue tuh bener-bener seseneng itu kuliah offline. Jadi gue sebenarnya males kalau misalnya kelas itu dengerin dosen nyampein materi, gue tuh sebenarnya males dan bosan dan ngantuk. Tapi yang bikin gue seneng itu karena kalau misalnya gue kuliah offline, gue itu ketemu orang. Kalau gue tuh suka banget interact sama orang gitu. Gue bener-bener, gue nggak pernah baterai sosial gue tuh mati tuh, nggak pernah. Aduh. Karena gue tuh selalu happy, gue tuh seneng banget sosialisasi sama orang tuh, gue seneng banget. Beda banget ya sama gue lu ya. Iya. Tapi kalau urusan buat ngerti pelajaran sih emang nggak bisa dibungkiri,
gue lebih suka offline sih. Soalnya kalau online entah kenapa ya 2 semester kuliah online gue tuh kayak gak bisa nyerap materi banyak gitu. Gimana ya? Kalau offline enaknya ini sih. Kalau kita yang pertama dosennya, apalagi dosen-dosen yang gak terlalu ini ya, gak terlalu terbiasa ngajar online itu pas ngajar offline balik oke lagi gitu. Dan apa ya? Kayak interaksi langsung sama dosen itu bisa bikin kita bener-bener ngerti materinya, dan kalau misalnya kita gak ngerti ya udah langsung ngobrol aja gitu. Terus apa ya, bapaknya ngejelasin di papan tulis nulis gitu. Ya enak aja, lebih bisa bikin gue ngerti pelajarannya sih. Kalau online, aduh, gue gak ngerasa belajar banyak sih pas online. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gue jujur ya, ini gue kayak lebih tepatnya pengakuan dosa sih. Iya, Di apa-apa. podcast kali ini sebenarnya ini pengakuan dosa gue. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dosen kalau misalnya nonton ini, saya mohon maaf. Dosa kedua nih berarti. Dosa kedua. Tadi kan ini ya, apa? Sering bilang bohong. iya, sering bohong, jaringan buruk padahal Iya. mah capek aja. Nah ini pengakuan dosa saya lagi nih. Apa. Jadi gue tuh sama teman-teman gue, kan gue punya circle nih. Nah gue tuh sama teman-teman gue tuh selalu ya tugas bareng satu untuk bersama gitu. Anjir. Iya, gue tuh, aduh, gue makanya mau offline mau online gue gak ngerti karena gue nggak ngerjain tugas. Gue selalu kayak, Aduh. info dong tugas. Iya. Ujian bahkan gue lagi ujian aja nih, gue kerja sama teman-teman gue. Gue bener-bener, aduh, minta maaf banget deh kalau misalnya Bapak Ibu dosen nonton ini. Kelakuan emang gak bener. Kalau dosa yang tadi kita sama, kalau yang sekarang enggak sih gue. Oh, tapi bukan berarti gue anak rajin juga, lebih Iya, ke iya. ini, lebih ke ya udahlah, apa, kalau misal nggak bisa gue kerjain sendiri ya gue store apa adanya lah, meskipun nilainya jelek, sering gitu sih kalau gue. Iya. Kalau gue kebalik sih. Gue pokoknya punya temen gue adalah punya kita semua gitu. Jadi udah IPK-nya mirip-mirip. Makanya gue jujur IPK gue tuh aman banget semester 1-2 itu. Bisa spill ya IPK-nya berapa? Ya sebenarnya ada lah, pokoknya mantap lah. Oke. Terima kasih teman-teman saya yang sudah mensupport saya. Kerja sama. Kerja sama tim ya. Iya. Terus Bror, lu prefer online atau offline sih sebenarnya? Balik lagi ya, yang kayak yang tadi gue bilang, kalau untuk apa ya, untuk hubungan sosialnya, interaksi sosialnya gitu, gue sih lebih prefer ini ya, lebih prefer online, lebih gak melelahkan buat gue. Tapi kalau untuk apa ya, untuk kita kuliah kan pengen ngerti sesuatu gitu ya. Nah kalau dari sisi itu gue prefer offline sih. Jadi overall gue prefer offline sih. Kalau lu gimana, Fail? Gue kalau misalnya kuliah justru gue pengen online karena ujiannya menurut gue easier. So much easier bagi gue ya. Online gue gak dapat kuis sama sekali. Pas offline baru minggu ketiga dapat kuis. Wah, mana kalau online kan ada pertanyaan-pertanyaan, kita langsung buka tab baru, langsung searching ya kan. Kalau offline gak ngerti ya udah, gak ngerti aja, diem tuh udah di kelas. Apalagi kelas gue 11 orang doang gitu, jadi kalau mau browsing di pojok gitu ya kelihatan. Makanya. Iya. Gue bener-bener ini banget sih, pusing banget kalau misalnya udah kuliah offline tuh. Aduh, gue mau kerja sama temen gue tapi gimana? Gak bisa, skill cheating gue nggak segede itu sih. Tapi ya Brar. Iya, apa Fail? Menurut lo gimana sih manajemen waktu? Soalnya kan tadi lo bilang kan lo juga sering nggak mandi ya. Gue juga sih sering nggak mandi. Kayak misalnya kita kan kuliah, pulang sore, pulang malam, rapat, lanjut lagi. Belum kalau misalnya temen ngajakin nongkrong, iya nggak sih? Iya. Nah. Kita sekarang ini dia mau ngasih tips-tips ya ke teman-teman biar transisi dari online ke offline. Transisi dari kuliah online ke offline-nya itu lebih apa ya? Jadi lebih nyaman gitu ya. Oh iya, pertama manajemen waktu. Bener banget sih manajemen waktu. Kalau online ya, kalau menurut gue ya, kalau manajemen waktunya buruk
Iya, kita masih bisa apa ya? Masih bisa ngikutin kelas aja gitu. Kayak ya mungkin kita sering ini ya, sering pas nongkrong gitu ikut kelas. Bener. Iya, kalau offline kan nggak bisa kan. Jadi emang bener-bener manajemen waktunya itu harus oke. Apalagi ada waktu-waktu kayak waktu perjalanan, waktu ngapain kayak yang jelas lebih banyak lah offline. Jadi manajemen waktunya kita emang harus lebih oke sih. Apa ya, harus banyak diimprove gitu. Biar transisi dari kuliah online kita ke kuliah offline kita itu lebih mulus lah. Gitu sih, tips pertama sih itu, manajemen waktunya perbaiki lah kalian. Bener sih manajemen waktu. Terus kalau misalnya menurut gue ya, kan kalau gue nggak tahu teman-teman di sini tuh pada kayak gue apa gimana. Gue tuh orangnya nongkrong banget gitu kan. Tiap malam tuh ada aja ajakan nongkrong gitu sama teman-teman gue. Yang misalnya gue baru pulang jam 2, gue baru pulang jam 3. Kalau misalnya dulu pas masih kuliah online, kan walaupun gue kuliah online tapi gue udah di Malang kan. Oh lah, lo Iya. kuliah online udah di Malang ya? Kalau Iya. gue sih enggak, gue stay di tempat gue. Oh, kalau Iya. gue tuh dari Januari gue udah di Malang. Gue balik pas Idul Fitri, Idul Adha doang. Oh lah, Gue nyaman iya, iya. banget jujur di Malang. Apa sih emang yang bikin nyaman di Malang menurut lo ya? Jujur ya, gue tuh seneng banget Malang karena kayak gue bisa hidup kayak gue gitu. Sementara kalau misalnya gue di rumah tuh, aduh gue anak bungsu, strict banget nyokap gue. Terus giliran gue kayak udah bebas kayak I feel free. Oh, faktor lainnya ini juga kali ya. Cuacanya jauh lebih enak daripada Tangsel ya gak sih? Bener, Tangsel Itu panas valid, banget itu loh. valid banget itu. Gak bisa Oh, dipungkiri. ampun panasnya. Sama sih, gue juga apa ya yang bikin Malang lebih oke dari tempat gue Madura ya kan? Ya itu sih, Madura panas banget. Kalau Malang enak lah, meskipun sekarang nggak sedingin dulu ya. Iya. Meskipun sekarang nggak sedingin dulu tapi masih oke lah. Keluar tuh gak terlalu keringetan gitu ya kan? Wah, kalau di Madura atau di Tangsel tuh, waduh jangan deh, jangan. Simulasi neraka. Bener banget. Balik lagi nih ke apa tadi? Tadi kita ngomongin apa sih terakhir? Tadi gimana caranya supaya kita tuh bisa menghadapi transisi dari Oh, iya, online iya. ke offline. Tadi abis manajemen waktu, tips keduanya apa ya? Kalau menurut gue ini sih, apa ya? Tips keduanya ya udah gitu. Apa ya? Enjoy aja prosesnya sambil sadari bahwa emang transisi dari online ke offline ini gak mudah gitu loh. Ya udah kita sadari hal itu dan udah enjoy aja. Kalau menurut gue sih gitu. Penting banget buat enjoy sebuah proses meskipun ada susah. Ya gak sih, Fael? Bener banget sih. Emang hidup tuh emang harus dinikmatin. Bener, sesusah apapun enjoy, jalanin ya kan. Bener. Menurut gue tuh hidup tuh hari ini dulu gitu. Jalanin dulu hari ini. Iya. Ya udah mau besok gimana? Ya udah lihat besok. Gue tuh hidupnya kayak gitu. Bukan yang terencana besok mau ngapain, lu enggak ya? Gue nggak bisa kayak gitu. Yang ada gue stres, banyak pikiran. Kalau gue sih lumayan terencana ya, tapi biasanya direncanain tuh gak dilakuin cuy. Oh gitu. Iya, tips selanjutnya apa, Fael? Ada gak lo? Kalau misalnya menurut gue ya itu tadi kan manajemen waktu udah, terus enjoy prosesnya juga udah, terus menurut gue ya bener sih, menurut gue jalanin hari itu, jalanin dulu. Mau ada tugas seberat apapun, ya walaupun gue jujur ini tuh klise banget sih ya guys. Kalau misalnya gue bilang ada tugas kerjain, ada ini kerjain, klise. Soalnya gue anaknya tipe yang nunda-nunda terus gitu. Aduh, sama. Apa ya? Procrastinate apa ya istilahnya ya? Iya. Suka nunda-nunda pekerjaan gitu. Iya, makanya kayak ya udah menurut gue sih ya ini saran juga sih buat lo semua yang ada di sini. Buat yang nonton juga, gue saranin ya udah kerjain satu-satu sedikit demi sedikit karena kan offline tuh jujur tugasnya tuh ribet banget. Gue tuh disuruh ngerjain review jurnal, bikin presentasi, bikin makalah. Pokoknya pusing. Gue tuh pusing banget sebenarnya. Apalagi otak gue ya segini-gini adanya doang. Temen-temen gue udah pada Iya. gue doang nih gitu. Iya, by the way dari tadi kita ngomongin apa ya? Pengalaman transisi online ke offline kita ya. Nah, gue ada nih berita dari Times Indonesia. Jadi dia ngewawancara beberapa mahasiswa UB juga nih. Oh gitu. Iya, soal perkuliahan offline. Jadi ada ini Yehezkiel Reinhard Wibowo dari mahasiswa jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Teknik elektro. Yoi.
Beda sama kita ya. Beda fakultas. Satu jiwa FEB. Yoi, satu jiwa FEB. Jadi dia berpendapat bahwa Lu hobi ya baca artikel ya? iya nah itu gara-gara gak tau ya, gue sering hal-hal yang harus dikerjain malah gak dikerjain, hal-hal yang gak perlu dikerjain malah dikerjain. Kacau. Tapi bener sih, lo kalau misalnya gabut baca artikel, kalau gue tuh selalu nge-scroll TikTok. Nah, kalau TikTok tuh gue entah kenapa gue udah nyoba install, gue coba mainin tapi kayaknya nggak cocok deh ini aplikasi buat gue. Gitu. Iya. Sumpah kita tuh beda banget 180 derajat, bro. Bener, dari tadi nyaris gak ada yang sama ya kita ya. Gue ekstrovert, lo introvert, lo lebih suka online, gue lebih suka offline. Maksudnya pembelajarannya ya. Iya. Terus gue suka TikTok, gue nggak pernah baca artikel. Gue tuh anaknya lebih suka mendengar daripada membaca gitu loh. Dengerin podcast sering berarti dong? Sering. Sama sih, Lo suka? gue suka juga sih dengerin podcast. Nonton vlog gitu lo suka nggak? Suka. Vlog siapa? Atta Halilintar, Aurel. Aduh. Enggak. Itu mungkin dulu banget gitu mungkin ya pas awal-awal, tapi sekarang ya enggak lah. Emang podcast atau YouTube yang lagi lo tonton apa sih? Jurnal Risa atau apa? Enggak. Gue gak terlalu suka yang misterius gitu. Gue kalau podcast suka yang komedi gitu. Oh, komedi. Iya. By the way, balik lagi ke iya, gue tadi kan mau cerita nih soal si siapa tadi, si Yahezkiel ya. Yang anak teknik elektro. Iya, benar. Kenapa tuh dia? Jadi dia kayaknya rada sama kayak gue sih. Jadi dia bilang dia merasa kesulitan kuliah offline karena dia sulit berkomunikasi dengan orang lain dan ngerasa kurang kaku sama kurang luwes gitu sehingga butuh energi ekstra buat kuliah offline. Dia bilangnya gitu. Jadi si Ezekiel nih ternyata bukan cuma gue yang ngerasa gitu ya, si Ezekiel juga. Iya, dan ya semangat ya buat Ezekiel nih. Ini gak mudah buat lo, tapi ya semoga meskipun butuh banyak energi ya, butuh energi ekstra buat ngarungin perkuliahan offline ini, tapi semoga lo bisa ngedepinnya lah ya. Nah, dan untuk yang kedua ini ada dari mahasiswa jurusan peternakan angkatan 21 namanya John Calvin Tarigan. Nah, dia kayaknya tipe yang sama kayak lu deh. Oh, kayak gue. Iya, jadi dia bilang kalau dia suka suka kuliah offline karena bisa berinteraksi langsung sama teman-teman dan bisa diskusi secara langsung. Iya. Kayak gue banget deh. Iya, tapi dia ini yang masih belum dia suka ya ini karena dia belum terbiasa sama situasi kampus. Jadi angkatan 2021 sama kayak kita. Jadi pas semester 1 sama semester 2 kuliahnya online, pas masuk sekarang masih belum kenal situasi kampusnya gitu. Rada bingung katanya cari kelas. Begitulah kata dia. Kurang lebih dia sama kayak lu lah, si John Calvin Tarigan ini. Iya, kayak John lo mirip-mirip lah setipe sama gue. Soalnya gue juga senang banget dari kuliah offline ini ya cuman interaksi sama teman-teman gue doang. Main kayak gue nggak pernah inget waktu kalau misalnya main sama teman-teman gue. Mau secapek apapun teman gue ngajak jalan, ngajak main, gas. Gue tuh orangnya skui banget. Lo gitu juga gak sih, bro? Aduh. Lagi-lagi kita beda. Iya. Gue kalau nongkrong males banget lah. Males karena ini lagi-lagi yang bikin kenapa gue lebih suka kuliah online. Kalau untuk hubungan sosialnya lah, gue lebih suka kuliah online daripada kuliah offline. Ya karena gue kalau pertanyaan lu barusan ya gue gak terlalu suka nongkrong gitu. Beda banget. Iya, karena gue suka bingung gitu mau ngomongin apa, mau ngobrolin apa. Pas udah nongkrong gitu kayak udah mau ngapain aja ini gitu lah. Paham sih. Iya. Paham. Karena kan gitu sih. Tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang bisa di sini, ada yang kelebihannya di sini, kelebihannya di situ gitu. Soalnya aku kalau misalnya gue nggak nongkrong, gue nggak interaksi sama orang, gue tuh bisa stres sendiri, bro. Gue tuh harus selalu ada temen gue yang kayak gue ajak ke kosan gitu, biar nemenin gue ngobrol aja gitu. Waduh, beda banget. Gue nyaris gak pernah deh kayak gitu. Iya, nyaris gak pernah, nyaris. Pernah sih ya sekali 2 kali doang. Oh, gue tiap hari pasti ada temen gue yang main. Anjir, gue gak pernah sih. Pokoknya gitu deh, gue seneng banget interaksi sama orang. Oh iya, File, gue
gue tadi kan penasaran ya. Gue tadi penasaran sebenarnya kuliah online sama kuliah offline tuh lebih bagus mana sih? Nah, gue jadi barusan cari berita lagi nih. Gue nemu dari republika.co.id. Entahlah ya. Entah ini bener apa enggak. Yang kita baca aja. Jadi kalau salah salahin si Republika aja nih ya. Salahin jurnalisnya nih. Iya, salahin jurnalisnya aja. Jadi judul beritanya pembelajaran online dan offline mana yang lebih efektif? Weh. Yang mana tuh? Jadi nih, wait ya, gue baca dulu. Tapi gue rasa kalau misalnya yang lebih efektif harusnya si offline sih. Soalnya bener-bener belajar gitu loh. Iya, harusnya sih offline. Harusnya offline. Oh iya, dan bener nih. Benar. Berdasarkan hasil survei tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud, 90% mahasiswa lebih memilih kuliah luring atau tatap muka di kelas dibandingkan dengan kuliah daring. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa tidak siap dalam melaksanakan kuliah daring. Salah satunya yang paling umum adalah kendala jaringan. Oh iya sih, dalam hal jaringan ini benar-benar bikin kuliah offline lebih efektif daripada kuliah online ya kan. Makanya banyak mahasiswa ya prefer kuliah offline juga ya kan. Iya, benar banget. Soalnya ini ya, kuliah online mungkin oke. Kalau misalnya se-Indonesia gitu jaringannya sarannya ngedukung ya, merata, iya. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat kan ya prasarana dan prasarana kita ini ya yang itu lagi. Iya, jadi ya oke lah teman-teman yang tinggal di Malang, Jakarta, di kota jaringannya bagus, Jakarta gimana bagus. Teman-teman kita? Nah iya, gue dari Madura ya kan. Aduh itu jaringan, ya gue di kota sih, jadi di Madura di kota tapi jadi masih oke. Tapi kalau teman-teman gue yang rada di pelos di pinggirannya gitu, itu jaringan udah kacau sih. Jadi gimana mau bisa ngerti pelajaran gitu ya kan? Wong loading aja terus di Google Meet tuh. Sebenarnya juga miris sih sama teman-teman kita yang kalau misalnya kendala finansial masalah ya mau beli kuota atau mau pasang wifi, kan kita tahu ya pasang wifi kan nggak semurah itu juga. Iya benar. Mungkin uangnya bisa dialokasikan buat yang lain, tapi kan pemerintah juga sebenarnya pada bikin ini kan bantuan buat paket data gitu, biasa suka dapat tuh dulu gue. Oh iya sih dapat, tapi sejujurnya entahlah ya, rada kurang nggak sih? Kurang efektif menurut gue. Atau sering lu pakai buat hal-hal yang lain kali ya? Iya, buat scroll TikTok enggak sih, enggak. Gue kalau itu enggak. Oh iya, file. Nih, yang kedua ada transfer pengetahuan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar oleh pendidik, dosen atau guru ya, kepada peserta didik yang dilakukan secara daring tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya peserta didik hanya melakukan presensi kehadiran saja. Nih. Sindir gue gitu. Iya. Tipikal orang langsung disindir kita nih. Karena mental. Iya. Ada juga pendidik yang hanya menyampaikan materi pembelajaran hanya berupa bahan ajar dalam bentuk dokumen tanpa adanya penjelasan secara mendalam. Nah, ini nih yang menurut yang ada kaitannya sih sama yang tadi gue bilang ya kan. Kenapa kok dalam urusan pembelajaran gue prefer offline? Karena yaitu beberapa dosen ya kalau pas kuliah online ya cuma ngasih PowerPoint, udah itu dibaca aja gitu, gak ada penjelasan yang lebih mendalam sama kayak yang dijelasin di artikel ini barusan. Gitu. Iya. Dan lanjut, faktor ketiga adalah dengan pembelajaran daring berdampak kurangnya pengawasan terhadap peserta didik dikarenakan tidak ada interaksi secara langsung. Bener banget ini. Kalau kuliah offline kan ya udah kita duduk, kita gak bisa ngelakuin hal-hal yang di luar pembelajaran nih kan. Jadi lebih dosen juga bisa ngontrol kita, ngelihat kita ngapain aja. Kalau kita udah mulai aneh-aneh bisa langsung ditegur. Nah, kalau kuliah online kan iya, kita teman-teman kita juga ya kan banyak yang kuliah online sambil nongkrong sih masuk tuh pembelajaran kalau kuliah online sambil nongkrong ya kan. Nah, kayak bener sih, sumpah gue setuju banget. Soalnya gue juga ngerasain sendiri, misalnya nih, gue mau makan, itu laptop gue tinggal, terus ya udah, ini dosen ngejelasin, gue cabut entah kemana.
Ntar tiba-tiba pas gue nyampe lagi lah tinggal gue sendiri. Gue sering banget tuh kalau Iya, iya, misalnya iya, gue iya. ketinggalan sendiri di classmate. Iya, gue sering juga gitu sih. Mungkin gak sesering lu ya, mungkin entahlah ya. Dan yang terakhir nih, faktor keempat adalah pembiayaan pembelajaran yang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti biaya pembelian kuota Tuh internet, kan bener, dan pembelian komputer atau laptop, Iya. ya kan. Soalnya kan masih banyak yang ini ya. Kalau untuk kita yang udah kuliah, meskipun pembelajaran offline nih kita bakal beli laptop ya Iya kan. sih. Tapi buat anak-anak SD kan jadi harus punya laptop juga ya kan. Benar. Iya, dan satu anak harus punya satu. Kalau misalnya orang tuanya punya 3 atau 4 anak yang sama-sama sekolah gantian ya kan. juga pasti nggak efektif dong. Iya, benar banget. Jadi PR banget sih dari segi biaya ya kan buat orang tua kita ya Bener kan. banget sih, soalnya gue kan pas itu laptop gue rusak ya kebetulan pas zaman covid, pas gue lagi kuliah gitu. Gue beli laptop, itu sampai kata toko-tokonya itu ini demand laptop tuh lagi naik banget. Jadi harusnya yang harganya sekian, jadi sekian, kayak ya ampun jauh banget bedanya. Gitu. Oke deh. Jadi kita dari tadi udah Bahas banyak banget ya. iya bahas banget. Dari banyak banget. percintaan, kisah cinta gue, pengakuan dosa gue, terus perbedaan kita juga ya, Bro. Iya, padahal mulai dari cuma ini ya, lu capek kuliah, capek kuliah Iya. offline ya, jadi ngobrol Iya, jadi panjang panjang lebar. banget ya. Iya. Abis ini lo ada kelas gak sih? Gue ada sih, ntar lagi. Lu ada juga gak? Gue ada juga. Soalnya Oke. gue ada kelas, terus abis itu gue mau nongkrong sih sama teman-teman gue. Kalau gue langsung balik ke kamar, langsung selimutan deh tidur kayaknya. gitu. Kalau nugas mungkin. Oh gitu. Ya gue juga pengen nugas sih, tapi ya gue nugas dulu baru nongkrong. Jadi Oke deh. belajar nomor 1, main nomor 2. Jadi gimana nih? Ya udah. Apa Udah. kita tutup aja kali podcastnya? Oke, kita tutup aja. Ya udah. Sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye.